Kisah akan berfokus di sebuah pantai yang nampak digunakan oleh sekumpulan remaja yang tengah mengadakan sebuah pesta. Terlihat seorang pria yang dipanggil oleh Mitch nampak sedang menginstruksikan kawan-kawannya untuk meletakkan HP untuk ditaruh di tempat yang aman. Karena pesta ini dibuat untuk mereka bersenang-senang tanpa harus diganggu oleh siapapun, dan tentunya kebebasan mereka pun dirasa akan jauh lebih aman dari medsos manakala HP mereka tidak ada, hingga cukuplah satu kamera untuk dokumentasi mereka. Hingga tidak lama berselang, tampak dua pria yang nampak membawa sebuah bongkahan besar yang menjijikan, karena bongkahan tersebut dipenuhi oleh lendir dan bongkahan tersebut telah ditemukan di pinggiran pantai. Dan apakah sebenarnya bongkahan tersebut serta bagaimanakah kelanjutan dari pestanya mereka? Inilah alur film Nyi Blorong. Loh, what? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Inilah alur film The Sand. Keesokan harinya terlihat Kylie yang terbangun di sebuah pondok penjaga pantai, dan tidak lama berselang tampak Mitch yang juga terbangun dari tidurnya. Dan sebuah pemandangan yang sangat tidak enak terlihat di depan matanya. Kylie melihat sang pacar yaitu Jonah nampak sedang tertidur dengan 3 orang rekannya yang lain, di mana si wanita yang bernama Chanda terlihat tidur di bahunya Jonah. Dan dilihat dari gerak-geriknya, mereka telah selingkuh bukan di belakang, melainkan di depannya Kylie. Atau gimana? Si Kylie juga tidur di sampingnya si Mitch. Jadi wae si Jonah sebelahan. Alah, lanjut. Dua orang yang nampak duduk di belakang mobil, yaitu Pence dan Rooney, pun sudah terbangun. Sementara Marsha yang terlihat sendirian nampak terbangun di atas kursi pantai. Tiba-tiba Kylie nampak melihat seekor burung yang berada di atas pasir. Entah apa yang terjadi, burung tersebut tampak terhisap ke dalam pasir. Melihat kejadian tersebut, Kylie segera saja memberitahukan kepada rekan-rekannya yang lain atas apa yang dia telah saksikan bertepatan dengan Marsha yang ingin turun dari kursi. Naas sekali, Marsha sudah terlanjur menginjakkan kakinya ke atas pasir, sehingga inilah yang terjadi. Tampak kakinya Marsha tidak bisa digerakkan sama sekali, seolah-olah ada sesuatu yang telah menahannya. Dan melihat kejadian tersebut, sontak saja membuat semua rekan-rekannya panik atas apa yang telah dialami oleh Marsha. Saat itu juga Pence dengan gagah beraninya mencoba untuk menyelamatkan Marsha, hingga ia pun melompat dari mobil tersebut. Dan saat itu juga ia merasakan sesuatu telah menarik kakinya, hingga dia pun terjatuh. Alih-alih dapat menolong Marsha, tapi pada kenyataannya sekarang dia pun membutuhkan pertolongan. Malang sekali, wajah Pence terlihat seperti ditarik oleh sesuatu, hingga inilah yang terjadi. This isn't real. Melihat kedua sahabatnya tewas di depan mereka, mereka pun berencana untuk segera meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi mereka baru tersadar kalau HP mereka berada di bagasi mobil. Dan di tengah kericuan tersebut, Mitch langsung saja disalahkan oleh mereka, karena Mitch lah yang membuat aturan pelarangan HP. Dan lebih parahnya lagi, mereka datang ke pantai tersebut saat pantai tersebut tertutup karena air lautnya sedang tercemar oleh bahan-bahan kimia. Jonah pun pada akhirnya coba untuk menghidupkan mobilnya. Namun sayangnya mobil tersebut tidak bisa hidup dikarenakan akinya yang sudah soak, dan Jonah lupa menggantinya kemarin karena saking semangatnya untuk berpesta di pantai. Menyadari akan kondisi yang ada, Kylie pun mencoba untuk melakukan sesuatu. Dia yang penasaran dengan makhluk yang kini mereka sedang hadapi, mencoba untuk memancing makhluk tersebut keluar, hingga inilah yang terjadi.
Tidak lama berselang, tampak teman mereka yang bernama Gilbert tampak terbangun hingga dia yang menemukan tubuhnya berada di dalam tong berusaha dengan keras agar dia bisa keluar dari tong tersebut. Me out of here! No, stop! Come on, you assholes, help me! Gilbert, you have to listen to me. Dan mendapati hal itu, semua rekan-rekannya berusaha untuk coba menenangkan dirinya dan mulai memberitahukan kepadanya apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Mendengar akan hal itu, tentu saja Gilbert langsung terdiam, apalagi kedua temannya telah tewas di tempat itu. Vance is dead! Marsha too. Hingga untuk beberapa saat lamanya mereka hanya terdiam dan berharap akan adanya orang yang datang guna menyelamatkan mereka. Terlihat Rooney yang telah kehilangan pacarnya nampak sedang menulis surat wasiat untuk ibunya, manakala ia pun tidak selamat dari pantai itu. Hingga mereka pun menyadari akan sesuatu, bahwasannya teman-teman mereka yang lain pun sudah tidak ada di situ. Dan mengingat kedua rekannya yang tewas terhisap barusan, mereka sudah bisa menyimpulkan semua rekan-rekannya yang lain pun pastinya sudah tewas juga. Dan saat ini mereka hanya tinggal tersisa 6 orang saja. Dan mereka pun melihat bongkahan besar yang telah mereka temukan semalam nampak sudah terbelah dua, seperti cangkang telur yang sudah menetas. Dan mengingat kalau air laut yang sudah tercemar itu bukanlah hal yang mustahil kalau ada makhluk yang beregenerasi akibat zat-zat kimia yang berbahaya di sekitarnya. Jonah yang nampak sangat kehausan pada akhirnya mencoba untuk melakukan sesuatu hingga dia mengambil 2 papan selancar yang ada di belakang mobil mereka untuk dia jadikan pijakan. Hingga tepat selangkah lagi di depan kursi, papan selancar yang telah dijadikan pijakan tampak bergerak mundur hingga Jonah dengan sekuat tenaganya berusaha untuk menahan dirinya agar tidak terjatuh. Akan tetapi makhluk tersebut mulai keluar dan singgah di perutnya Jonah. Meski pada akhirnya Jonah bisa juga melompat ke atas kursi, akan tetapi luka yang telah diakibatkan makhluk tersebut membuat Jonah terlihat pucat. Bahkan dia seperti disengat 1000 kali ubur-ubur. Oh, fuck, it really hurts. Get jellyfish times 1,000. Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, Jonah mulai memeriksa isi tasnya Marsha. Dan betapa beruntungnya mereka, isi tas tersebut ada beberapa minuman hingga satu persatu dari mereka nampak diberikan minum tersebut. Saat Jonah melemparkan minuman kepada Mitch, luka akibat makhluk tersebut kembali telah menimbulkan rasa sakit, bahkan lebih hebat dari awalnya, hingga lemparan tersebut tidak tepat sasaran. Dan inilah yang terjadi. Melihat Jonah yang tersiksa akibat luka yang saat ini sudah semakin parah, membuat mereka harus berpikir keras. Dan pada akhirnya Rooney pun berencana untuk membuka bagasi mobil untuk mengambil handphone mereka agar bisa segera meminta bantuan. Sampailah pada momen ketika pintu bagasi mulai terlihat terbuka dan tiba-tiba pria ini adalah seorang penjaga pantai yang sedang berpatroli dan mendapati beberapa anak muda di pantai yang tengah ditutup dengan beberapa keanehan-keanehan yang terlihat tentu saja membuat sang petugas curiga. Bahkan dia menyimpulkan mereka sedang mabok karena terus-menerus mengoceh tidak karu-karuan bahwasannya ada sosok makhluk yang haus darah yang telah membunuh kedua rekan mereka di bawah pasir. Nampak mereka sangat terkejut manakala melihat sang petugas nampak tidak terluka sama sekali. Hingga pria itu pun segera menyuruh Kylie dan Mitch untuk segera turun mendekatinya. Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh mereka. Sontak saja penolakan tersebut membuat si pria geram hingga dia pun langsung mengancam mereka dengan mengeluarkan semprotan merica. Sayang sekali, alih-alih semprotan, malah kunci mobil pria tersebut tampak terjatuh. Dan inilah yang terjadi.
Mamam, dikasih tahu sudah, diingetin sudah. Jadi mau bagaimana lagi atuh? Kylie masih berusaha untuk menolong pria malang tersebut dengan Use the pepper spray! malang sekali. Tangan sang petugas harus buntung setengahnya hingga tidak lama kemudian Fuck! Help me! It's following me! It's following! Belajar dari pengalaman barusan, Mitch menyimpulkan kalau mereka menggunakan alas kaki pastinya akan aman hingga dia berencana untuk menggunakan handuk yang berada di tangan Chanda. Hingga dia meminta handuk tersebut dan malang sekali, akibat kurangnya konsentrasi malah membuat Mitch terjatuh hingga dia pun harus tewas terhisap. Dan dalam kondisi yang seperti itu, Kylie pun memiliki sebuah ide hingga dia mulai mencopot pegangan kayu di tangga tersebut dan mulai melemparkannya. Dengan perlahan-lahan, Kylie pun mulai melangkah menuju mobil untuk membantu Rooney melepaskan jarinya yang sedang terjepit. Hingga mereka pun berhasil. Sementara itu, Gilbert yang terjepit tong mulai mengalami luka karena harus bergesekan terus dengan tong tersebut hingga dia pun banyak mengeluarkan darah yang terlihat mulai menetes ke atas pasir. Sementara Kylie dan Chanda kembali menyusun kayu-kayu tersebut guna mendekat ke arahnya Jonah. Dan dengan perlahan tapi pasti mereka pun berhasil mencapai kursi tersebut hingga tiba gilirannya Rooney untuk melangkah. Dikarenakan luka di tangannya yang terasa sakit yang mana menyebabkan dia kehilangan konsentrasi hingga keseimbangannya pun hilang. Ia malah tergelincir dan terjatuh di atas pasir dan tidak menunggu waktu lama. Sementara tanpa disadari oleh Gilbert, bau anyir darahnya telah mengundang hewan tersebut untuk mendekat hingga terlihat hewan tersebut mencoba untuk masuk ke dalam tong hingga tiba-tiba melihat akan hal itu, Chanda yang sudah berada di atas mobil sang petugas nampak shock hingga dia terpleset dan melihat Chanda yang pingsan akibat benturan di kepalanya membuat Kylie dan Jonah harus menunggu Chanda sadar. Hingga malam harinya, Chanda nampak tersadar dan dia yang menemukan sebuah sekoci di mobil tersebut nampak melemparkannya ke arah Kylie dan Jonah hingga satu persatu dari mereka pun berhasil masuk ke dalam mobil patroli. Akan tetapi karena lukanya sudah kelewat parah, Jonah pun harus tewas di dalam mobil dan parahnya lagi, mau tidak mau Kylie dan Chanda harus menunggu seseorang untuk bisa menyelamatkan mereka. Itu dikarenakan mereka tidak bisa nyetir sama sekali. Aduh. Keesokan harinya terlihat seorang pria yang nampak membangunkan mereka berdua dan tampak pria tersebut bisa berdiri di atas pasir tanpa diganggu sedikit pun oleh makhluk yang telah membunuh rekan-rekan mereka. Dan pada akhirnya Kylie dan Chanda pun tidak diganggu oleh makhluk tersebut. Tamat, ending yang sangat mencandakan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan sekali-sekali masuk wilayah orang tanpa izin, apalagi wilayah tersebut sudah atau sedang ditutup. Dan ingatlah nasihat-nasihat dari orang tua dahulu, di mana kalau bumi dipijak, langit harus kita junjung. Hingga saya harus ucapkan, Jamik.